Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi mengenai perkembangan ataupun permasalahan tentang perekrutan tenaga P3K di tahun 2022. Menurut informasi dari BKN dan Kemenpan RB yang baru, seleksi P3K di tahun 2022 akan diprioritaskan kepada guru dan tenaga kesehatan. Guru dan tenaga kesehatan lebih diutamakan dikarenakan mereka berdua ini yaitu garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, lebih-lebih di saat pandemi kemarin. Tenaga kesehatanlah garda terdepan dalam melakukan pemulihan pandemi. Kemenpan RB yang baru, coba kita lihat. Tentang arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K sesuai dengan SE Menpan RB 2021. Refokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan, Bapak sekalian, di mana tahun ini akan ada pengangkatan di tenaga kesehatan. Yang kita ingin pelayanan dasar kesehatan kita ke depan secara bertahap akan jauh lebih baik. Kemudian pandemi COVID dan penyerahan birokrasi, di mana perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Saya kira teknologi ini akan mendisrupsi semua jenis pekerjaan kita. Kalau dulu di awal bulan itu orang antri di ATM, sekarang ratusan ribu ATM ditutup karena orang tidak lagi bertransaksi dengan ATM tapi dengan cashless sehingga terdisrupsi. Dulu ribuan penjaga tol itu ada, sekarang karena teknologi terdisrupsi. Kemudian yang ketiga, keberpihakan kepada ex-THK 2, di mana kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Kemudian gaji dan tunjangan, kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman Bupati teriak, Pak, sejak P3K ini harus minimal sesuai dengan UMR. Nah, begitu selesai UMR, karena dibebankan kepada daerah, maka melonjak anggaran kita di tingkat lokal untuk membiayai itu. Itulah teriakan yang ada di daerah. Maka nanti di PP terkait dengan kesejahteraan nanti akan dirumuskan beberapa alternatif, termasuk yang disampaikan oleh teman-teman DPD dan juga teman-teman daerah. Next, inilah penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022. Ya, ada pemerintah pusat dan daerah. Untuk P3K guru itu jumlah usulannya adalah 328.853 dan jumlah penetapannya sudah kita tetapkan 319.716. Sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 94.000 dan jumlah penetapannya 92.000. Sedangkan tenaga teknis 92.000, jumlah penetapan 27.000. Jadi total pusat dan daerah 530.000. Ibu dan saya hormati, ini adalah perencanaan, next slides, perencanaan dan pengadaan ASN di tahun 2022, di mana di Juni 2022 itu adalah proses penetapan keputusan materi tentang kebutuhan ASN nasional di 2022. Kemudian Juli 2022 itu adalah pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis. Nah, ini kadang sebagian teman-teman di publik kadang dianggap di Kemenpan RB. Kemenpan RB kebijakannya datanya adalah dari teknis. Oleh karena itu sekarang di sektor kesehatan kita meminta untuk ada percepatan data karena sampai sekarang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Kemudian untuk instansi daerah di Juli. Kemudian Agustus 2022 itu adalah rakor transfer naskah soal seleksi ASN di 2022.
Nah, kita berharap tahun ini juga tidak ada lagi isu calo dan makelar untuk tes. Kita tidak ingin lagi ada suara bahwa tes itu bisa diatur, padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita ke depan akan menghasilkan proses ini jauh lebih bagus. Nah, di September 2022 ini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman kerja keras ini dan jadi momentumnya pas ini DPD hari ini mengadakan rakor tentang ini. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu di minggu ketiga sampai minggu keempat. Next slide. Kemenpan RB yang baru saja minggu malam mengatakan Menpan RB kebut persiapan rekrutmen P3K tenaga kesehatan. Kita lihat. Menpan RB kebut persiapan rekrutmen P3K tenaga kesehatan, ditargetkan buka akhir September. Ini dikarenakan perekrutan tenaga P3K akhir September ini sudah mulai dibukanya pendaftaran yang sama-sama nanti pendaftarannya lewat sscasnbkn.go.id. Seperti biasa, tetap pendaftarannya secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Disinilah kita pembuatan akun. Ini akun saat pendaftaran P3K. Akan tetapi di sini Menpan RB sudah mengatakan akhir September, ditargetkan buka akhir September. Ini kemungkinan besar ya karena ditargetkan. Jakarta, ini dimuat dari Kompas, jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Kemenpan RB mempercepat penuntasan hal teknis terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan, ya, untuk tenaga kesehatan. Kalau masalah guru sudah pernah dikatakan memang yang guru tetap seperti biasa, seperti informasi-informasi yang sebelumnya. Ini yang kedua yaitu target yang kedua yaitu tenaga kesehatan. Memang guru sudah memang prioritas pertama, selanjutnya yaitu tenaga kesehatan. Ini mulai melalui rapat percepatan yang digelar Minggu 11 September 2022, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya sudah mempelajari hal teknis persiapan rekrutmen P3K dan akan segera menuntaskan persoalan tersebut. Ya, berarti Menpan RB sudah mempelajari masalah teknis tentang persiapan rekrutmen P3K. Ini sudah saya pelajari. Kalau dilihat timetable-nya, ini cukup mepet waktunya, harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen P3K-nya, kata Anas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, ya. Dalam arti kata berarti tetap akhir September ini sudah mulai perekrutan ataupun pendaftaran untuk seleksi P3K. Maka pemerintah ataupun Kemenpan RB sedang mempelajari masalah tenaga P3K bidang kesehatan ataupun tenaga kesehatan. Kita harus melipat gandakan kecepatan bekerja. Azwar mengatakan pihaknya akan segera memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Dalam 1-2 hari ini kita rapat dengan Menteri Kesehatan. Berarti memang tenaga kesehatan ini sangat diperlukan karena ini garda terdepan pelayanan masyarakat
Anas mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen P3K termasuk untuk tenaga kesehatan sebagai komitmen memperkuat pelayanan dasar bagi warga. Nah, berarti target pertama memang tenaga kesehatan dikarenakan mereka adalah pelayanan untuk memperkuat pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi seperti soal kemiskinan beririsan dengan kesehatan, juga yang pasti soal penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya. Ia pun mengajak jajarannya untuk bekerja cepat dan tepat sebab menurutnya masih ada ketimpangan jumlah nakes di Indonesia. Nah, berarti masih ada ketimpangan jumlah nakes karena tenaga kesehatan tidak merata. Sebagian terlalu banyak tenaga kesehatan karena ada sebagian tempat memang banyak kekosongan tenaga kesehatan sepertinya dokter spesialis dan lainnya. Soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya jumlah tetapi juga sebarannya, pemerataannya. Mengingat ada ketimbangan sebaran nakes sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris. Nah, berarti untuk pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan dasar bagi masyarakat agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan. Anas juga menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara atau ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Baik, kita langsung ke bawah, kita kutip di mana ini ya. Selain itu, menurutnya pemerintah akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta menyiapkan mekanisme seleksi yang akan dilakukan sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan. Berarti di dalam perekrutan P3K ini nanti ada juga masih berlaku juga afirmasi yang diberikan kepada tenaga calon ASN ataupun tenaga non P3K. Ada afirmasi yaitu penilaian ataupun pemberian bonus nilai seperti umur dan lama sudah mengabdi. Itu juga masih ada afirmasi seperti tahun-tahun kemarin. Misalnya soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nantinya dihitung masa kerja dan usia. Nah, seperti perekrutan P3K tahun kemarin, ada juga afirmasi mengenai umur, masa kerja, dan lainnya. Masih banyak juga afirmasi lain yang sudah pernah diberikan di tahun 2021 kemarin. Validasi data juga kita pastikan lagi maksimal awal pekan ini sudah tuntas. Ya, masalah pendataan yang sedang dilakukan ini dalam pekan ini ataupun maksimal ini pekan ini sudah siap masalah pendataan yang sedang dilakukan ataupun pihak instansi pekan ini sudah mengimpor data-data seberapa lama ataupun seberapa banyak tenaga non ASN di suatu wilayah. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Arya Wibisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Kepala BKN juga memang sudah mengakui memang tenaga kesehatan belum merata. Seperti di pelosok-pelosok ataupun di tempat-tempat yang sedikit jauh dengan perkotaan. Mereka di sana memang tenaga kesehatannya kurang. Kadang-kadang ada perlu pelayanan kesehatan, mereka masyarakat yang di pelosok-pelosok harus turun ke kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Nah, memang dokter spesialis ini sangat dibutuhkan. Tidak mungkin seorang masyarakat yang membutuhkan tenaga spesialis kadang sakit, tetapi dia harus berangkat ke kota ataupun ke wilayah yang ada dokter spesialis dengan puluhan kilometer. Bima menerangkan bahwa sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi P3K Kesehatan tahun 2022 ke Kementerian PAN-RB. Namun masih banyak pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi P3K tahun 2022. Ya, berarti masih ada juga pemerintah daerah yang memang tidak mengajukan ataupun belum mengajukan formasi untuk tenaga P3K di tahun 2022. Masih perlu dipastikan terkait validasi data yang sudah masuk serta model seleksi P3K tenaga kesehatan yang akan dilakukan. Pungkas ya. Beginilah perkembangan mengenai tenaga P3K di bidang kesehatan memang akan diprioritaskan pada seleksi akhir September ini sudah mulai dibuka. Ya, ada dua bidang ataupun tenaga ASN ataupun P3K yang memang sangat dibutuhkan untuk terlayani masyarakat, yaitu terutama P3K bidang guru, tenaga guru, dan P3K bidang kesehatan. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan informasi pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.